Ada buah di mana, Om? Kenapa, Bu? Minta tolong, Om. Anak saya mau dibawa ke klinik. Bentar, Bu ya. Segarnya udara pagi yang dilalui hujan malam hari terasa makin lengkap saat si buah hati menyambutku datang. Aku pun dengan cepat bisa melupakan kejadian dini hari tadi dan melanjutkan tugasku sebagai seorang ibu. Aku mengambil alih apa yang dikerjakan Bu Upi, perempuan yang sudah 3 tahun lebih membantuku di rumah. Di sela-sela padatnya aktivitas, aku tetap ingin menyiapkan makanan dari dapur sederhana ini. Bagiku, perempuan itu harus mampu memenuhi setiap kewajibannya, terutama setelah berkeluarga, apalagi setelah menjadi ibu. Aku beruntung punya orang tua yang sangat bijak mendidikku, hingga bisa menjadi seperti saat ini. Hampir 4 tahun aku menetap di sini, mengikuti lika-liku perjalanan hidup di kabupaten yang baru berkembang ini, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini relatif tenang menurutku. Masyarakatnya pun hidup damai saling menghargai, meski terdapat perbedaan suku, agama, dan latar belakang kehidupan. Bagaimanapun aku mensyukuri setiap garis takdir yang diberikan Tuhan untukku, hidup berdampingan satu sama lain di kabupaten berpenduduk sekitar 300.000 jiwa ini. Pilihanku menjadi abdi negara sudah menjadi mimpiku sejak masa SMA dulu. Saat itu bahkan hingga kini abdi negara begitu gagah di mataku dan menjadi pilihan masa depanku. Bahagia sekali bisa menjadi bagian dari insan yang melayani masyarakat. Aku berharap kelak putriku punya tekad yang sama denganku, mencintai tanah air dan berkontribusi membangun negeri kita ini. Ada banyak persoalan di tengah masyarakat, namun ada banyak solusi yang bisa sama-sama kita terapkan demi kemajuan dan keamanan masyarakat. Kodim 0305 Pasaman adalah satuan kewilayahan yang berkedudukan di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksana Komando Resort Militer Korem 032 Wirabraja. Komando Distrik Militer 0305 ini membawahi 2 wilayah, yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Aku, Serka Kowat Nur Habibah Lupis, menjadi bagian dari mereka, para penjaga dan pembina wilayah teritorial ini, prajurit TNI Angkatan Darat. Amanah menjadi seorang Babinsa, Bintara Pembina Desa sudah kuemban sejak 2 tahun lalu. Aku bersama 124 anggota Babinsa di wilayah Kodim 0305 Pasaman menjadi garda terdepan, bukan hanya untuk Komando Distrik Militer tapi juga Kodam 1 Bukit Barisan. Hari itu, Komandan Kodim 0305 Pasaman, Letkol Infantri Ahmad Aziz memberikan arahan langsung dalam apel bersama Babinsa. Luasnya wilayah teritorial kami, pentingnya keberadaan Babinsa di tempat mereka ditugaskannya hingga ke pelosok perbatasan, membuat kami para Babinsa tak lengkap hadir saat itu. Semangat dalam pelaksanaan tugas, jaga kesehatan diri dan keluarga, laksanakan tugas dengan ikhlas, pengabdian terbaik untuk bangsa. Selesai. Sebagai Bintara Pembina Desa, kami harus terus menjalin kedekatan dan silaturahmi dengan masyarakat. Kemampuan intelijen teritorial para Babinsa, kemampuan pembinaan wilayah, pengawasan wilayah dan inovator pembangunan harus terus diasah dan ditingkatkan.
Aku melamar menjadi tentara melalui Korem 022 Pantai Timur Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanah kelahiranku. Besarnya tekadku menjadi abdi negara aku buktikan saat itu hingga 2 kali mengajukan lamaran melalui seleksi secaba Kowat yang sangat ketat. Aku dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti pendidikan secaba Kowat di Pusdik Kowat Kodiklat TNI Angkatan Darat Lembang, Bandung tahun 2007. Sejak menjalani pendidikan dasar militer, aku sudah ditempa dengan berbagai pendidikan dan kemampuan. Hingga akhirnya aku menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat 2008 lalu. Aku yang berasal dari keluarga masyarakat sipil, punya kecintaan sendiri terhadap seragamku ini. Ayahku pensiunan dari Departemen Agama. Ibuku seorang ibu rumah tangga, tapi 2 kakak laki-lakiku dan 1 saudara perempuanku adalah prajurit TNI. Merekalah awal mula kecintaanku terhadap seragam ini. Namun, motivasiku yang tinggi untuk mengabdi pada negara lah, utamanya yang membawaku bergabung dengan TNI Angkatan Darat di Kodam 1 Bukit Barisan. Kita yang mungkin berbeda dengan kodim-kodim yang lain, kita mempunyai 1 orang Babinsa perempuan. Nah, ini ada di Koramil 01. Babinsa ini sudah cukup lama di wilayah. Dan dia juga mempunyai peran yang cukup baik. Keunggulannya Babinsa seorang perempuan yang pertama menarik. Itu menarik masyarakat untuk tahu, oh Babinsa. Terus kemudian mereka akan lebih mudah mengutarakan kira-kira ada kesulitan apa. Terutama kaum ibu-ibu, kaum perempuan yang mungkin punya masalah atau mungkin mempunyai kesulitan-kesulitan yang kira-kira sulit untuk diungkapkan kepada Babinsa yang laki-laki. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tegak semangat. Rekan-rekan Babinsa, ini adalah contoh demplot pemanfaatan lahan tidur, lahan yang tidak yang bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan. Sebagaimana kita tahu, sekarang COVID jadi agak susah, kita harus membangun ketahanan pangan di wilayah kita. Jadi saya minta kepada para Babinsa, Makodim 0305 Pasaman tidak sekedar markas bagi kami ratusan prajurit TNI di sini, tapi juga lokasi percontohan ketahanan pangan bagi masyarakat, tempat media tanam dan budidaya ikan melalui pemanfaatan lahan sempit. Tak ada waktu untuk hal percuma. Kami para Babinsa dilatih terus untuk bisa membantu masyarakat kuat dalam segala bidang. Kami terbiasa untuk tidak mengeluh dan selalu siap siaga menghadapi persoalan di lapangan, termasuk tentang ketahanan pangan baik di saat pandemi COVID-19 ataupun saat bencana. Aku belajar banyak dari lingkungan sekitarku berada, termasuk lingkungan Makodim 0305 Pasaman ini. Markas Komando TNI identik dengan seram, tapi di ruang publik ini kami berbaur semua. Kolam ikan, pembibitan rumput vetiver, dan burung-burung merpati yang ada di lapangan ini membuat suasana semakin nyaman, terutama saat tempat ini digunakan untuk berolahraga. Sesekali kami para Babinsa berkumpul berolahraga bersama, saling menyemangati dan berbagi cerita. Kami dituntut kuat, sehat jasmani dan rohani, sehingga menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Tak jarang olahraga bersama instansi lainnya juga digelar Kodim 0305 Pasaman, sehingga kedekatan sesama aparat pemerintah TNI Polri dan masyarakat terjalin begitu dekat. Olahraga sepeda menjadi pilihan bersama, terutama di saat pandemi COVID-19 saat ini. Di sela-sela kesibukanku yang lain, aku pun tak mau ketinggalan kegiatan-kegiatan positif seperti ini.
Babinsa merupakan satuan teritorial TNI Angkatan Darat paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami berada di bawah Komando Rayon Militer, bagian dari Komando Distrik Militer dan Komando Resort Militer yang menginduk pada Komando Daerah Militer. Seorang bintara pembina desa memiliki wilayah operasi yang luasnya bervariasi, dari cuma satu desa hingga beberapa desa. Aku bertugas di wilayah Koramil 1. Meski wilayah itu relatif luas untuk jangkauanku, aku tetap berusaha bisa mengenal masyarakat lebih dekat, melihat apa yang sedang terjadi di tengah lingkungan itu. Pandemi COVID-19 yang mulai menghampiri negeri kami ini pertengahan Maret 2020 lalu berdampak banyak terhadap masyarakat, utamanya perekonomian masyarakat. Aku bersyukur setelah beberapa bulan aktivitas di pasar rakyat ini nyaris berhenti, minggu ini suasana mulai normal. Seiring makin minimnya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Barat, apalagi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang sempat berada pada zero COVID-19. Meski demikian, himbauan pada masyarakat untuk terus menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan aman dari COVID-19 terus kami sampaikan. Kami berharap himbauan itu akan dilaksanakan masyarakat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Karena memang beginilah kehidupan era tatanan baru new normal. Ada saja bantahan yang disampaikan mereka padaku. Kupikir itu masih manusiawi, karena harus mulai membiasakan diri hidup di era new normal ini. Aku tak sendirian mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol aman dari COVID-19. Ada aparat kepolisian dari Polres Pasaman yang terus bermitra dengan kami. Bahu-membahu, kami mengawasi dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kita semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan apabila keluar rumah agar tetap. Aku bersyukur bisa menghirup udara segar dan bisa berjalan kemanapun kaki ingin melangkah. Wujud syukur itu ingin kubagikan pada mereka, rekan-rekan sesama perempuan yang harus menjalani hukumannya di rumah tahanan negara kelas 2B Lubuk Sikaping. Aku punya misi sendiri mengunjungi tempat ini. Aku menyadari tak perlu menunggu kaya untuk bisa berbagi. Dan berbagi itu tak melulu harus tentang materi. Aku senang karena seperti biasa mereka selalu berbagi cerita. Ini saatnya bagiku menyemangati mereka untuk sabar dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Mengambil ilmu atau skill dari setiap program yang disiapkan pihak rutan. Karena bisa menjadi bekal mereka nanti. Ada butiran air mata yang keluar setiap kali aku berkomunikasi dengan mereka. Aku berharap nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman, mereka akan kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap hari, langkahku harus selalu bermakna. Hari ini, tujuanku Masjid At-Taharah. Di sini ada kegiatan Bakti Saka dalam rangka pembinaan Pramuka Sakawira Kartika Kodim 0305 Pasaman. Adik-adik, mohon perhatiannya sebentar. Agak jaga jarak aja, Kami Kodim 0305 Pasaman ini kan biasanya kita kan melaksanakan perjusami sama perkemahan ya. Tapi mungkin karena suasana COVID ini kita tidak bisa melaksanakan itu. Tetaplah
walau jaga jarak, tetap menggunakan masker. Masyarakat kecil, petani dan peternak yang notabene adalah pekerjaan yang banyak dilakoni masyarakat di tempatku bertugas. Menjadi Babinsa bukannya tanpa keluhan. Ada saja sebenarnya keluh kesah yang menghampiri kami setiap berkunjung ke lapangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Duduk Bu, duduk Bu. Ya Pak, maaf ya Pak. Ya. Beginilah Bu, keadaan kami di perkampungan ini. Gimana itu Pak? Ada keluhannya atau gimana? Ya sebenarnya keluhan itu tidak begitu. Ada cuma tapi tidak begitu signifikan itu sih, teman bisa aja atas. Sebagai Bu bisa kami mengucapkan selamat datang di sini. Iya, makasih banyak ya Pak. Ya, Bu kita ini udah lama nggak nongol kemarin ya tambah cantik aja nampaknya. Iya, Ya. alhamdulillah ya Pak. Kan kegiatannya Ya kan kemarin tuh banyak, ada Pak. ngomong Pak Ombing, gimana untuk meningkatkan penghasilan dari ternak ikan gitu. Iya. Serta ada nanti pendapat dari Bu Pipa, nah, solusi sama Pak Ombing. Kupikir apa yang disampaikan Pak Khairuddin dan masyarakat lainnya padaku adalah persoalan yang banyak dialami petani dan peternak saat ini. Meski solusi tidak sepenuhnya ada pada kami para Babinsa, setidaknya aku bisa mendengar keluh kesahnya, mencoba mencarikan solusi yang barangkali nanti bisa membantu mereka. Di Kabupaten Pasaman ada banyak areal persawahan dan kolam-kolam ikan. Hal ini ditunjang banyaknya pasokan air di sini. Kabupaten ini bahkan mendeklarasikan daerahnya sebagai sentra budidaya ikan air tawar dengan produksi mencapai 53.000 ton per tahun.
Aku salut dengan ibu-ibu Borkat Manian, para istri kelompok tani dan ternak ikan. Hasil produksi ikan setiap kali panen yang melimpah ini dikreasikan ibu-ibu dengan membuat olahan ikan, seperti ikan nila kering dan abon ikan kemasan. Berkumpul bersama ibu-ibu Persit adalah kebahagiaan berbeda untukku. Kami sesama keluarga besar TNI Angkatan Darat berbagi kemampuan, salah satunya jahit-menjahit masker. Salah satu program mencegah COVID-19 yang sama-sama kita sosialisasikan saat ini. Oke, peragakan Bu. Selain membuat masker, kami di Kodim 0305 Pasaman juga membuat hand sanitizer. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan memperagakan cara pembuatan hand sanitizer yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahan yang kita gunakan, yang pertama itu minyak ekstra serai wangi, dan yang kedua alkohol yang kita gunakan sekarang ini 70%. Yang ketiga itu hidrosol. Hidrosol ini adalah uap air dari ekstrak sari wangi yang masih mengandung 30% itu minyak serai wangi. Dan yang keempat itu aloe vera atau lidah buaya. Malam hari bagi sebagian orang adalah istirahat atau berhenti sejenak dari aktivitas. Begitu juga dengan aku. Inilah kesempatan kami berkumpul. Seperti pribadi lainnya, keberadaan orang terdekat menjadi penyemangatku menjalani kehidupan sebagai tentara. Meski terkadang mereka jauh di mata, setiap ada waktu, kami berusaha untuk menjadikan waktu yang singkat itu menjadi sangat berkualitas. Aku dan suamiku, Bribka AP Sembiring, saling berbagi cerita hari ini pengalaman sebagai abdi masyarakat. Meskipun kami berbeda lembaga, tapi pada prinsipnya kami sama. Namun, untuk biduk rumah tangga, aku tetap menjadikan suami sebagai sang komando kami. Mati lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Habibah. Tolong Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Oh, Bu. Ada Bu Habibahnya Om. Ada apa, Bu? Tolong Om, mau diantar ke klinik. Bentar ya. Ibu, ada apa Bu? Tolong Bu, Bu Habibah antarkan anak saya ke klinik. Bapaknya nggak ada di rumah. Oh iya, bentar ya Bu.
Bukan hal baru jika istirahat kami terganggu karena kedatangan tamu yang datang tanpa mengenal waktu. Apa yang bisa kubantu, aku lakukan semampuku. Ada kepuasan tersendiri saat aku bisa membantu sekecil apapun itu. Rasa lelah terbayar saat bisa mengantarkan mereka dengan tepat waktu. Hidup sebagai abdi negara adalah pengabdian kepada bumi pertiwi yang tak pernah mengenal waktu. Maka benarlah ada yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang diberikan negara untukmu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Mengisi kemerdekaan hasil jasa para pahlawan dengan berbakti pada negeri dan ibu pertiwi adalah bukti nyata kecintaanku terhadap negara kita ini. NKRI harga mati.